Shalom, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Selamat kita bertemu dalam cinta dan kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama kita menyembah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita semua satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih buat satu minggu yang luar biasa kami berjalan bersamamu. Engkau menyertai setiap langkah-langkah hidup kami, dan saat siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara kami seiman. Di tempat ini kami rindu memuji, menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Biarlah waktu yang singkat ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau konsentrasi, kami mau terfokus hanya kepada-Mu ya Tuhan. Fokus untuk menyembah-Mu ya Tuhan dan terhubung dengan-Mu ya Yesus. Kami yakin dan percaya Bapa, saat kami menyembah, saat kami memuji dengan sungguh-sungguh, dan saat firman-Mu diberitakan oleh hamba-Mu, di situ mujizat-Mu tercurah atas setiap kami. Kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat, kami yang memiliki permasalahan Tuhan, Kau berikan kelegaan Bapa. Terima kasih Yesus. Berkaryalah Roh Kudus atas ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Kami mau menyembah dengan hati yang mengucap syukur Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji Yesus. Oh, kami bersyukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku.
berharga di matamu, segenap hidupku bersama Kau. Katakan pujian, pujian dan syukurku kami bawa kepadamu, ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, sadar bila ku ada semua karena anugerah-Mu, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersama Kau. Ku tahu hidupku Tuhan, ya Tuhan, oh, adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di matamu, segenap hidupku bersama Kau. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang tahu bahwa hidup kita untuk menyembah Tuhan? Lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, kami mau menyembah-Mu. Ku tahu, amin Tuhan, hidupku benar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Engkau menciptakan kami seturut gambaran-Mu. Kemuliaan-Mu, Kau layakkan kami Yesus. Oh, ku tahu hidupku, hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami menyembah. Segenap hidupku bersama Kau. Sekali lagi dengan hati yang mengucap syukur, dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan.
kemuliaan-Mu. Hidupku kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segenap hidupku bersama Engkau, hidupku Tuhan. Hidup kami dipulihkan Tuhan, kami disembuhkan, kami dibaharui Tuhan. Gereja kami diberkati Tuhan, gereja kami penuh dengan atmosfer surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih. Kami dikuatkan. Kami mau terfokus hanya kepadamu Yesus. Kami mau terhubung hanya kepadamu Tuhan. Kaulah nafas hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan-Mu Tuhan. Kami mau berjalan hanya dengan Engkau Tuhan. Biarlah tangan-Mu menuntun setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu beserta dengan hidup kami. Yang disertai Tuhan dalam hidupnya, kita katakan dengan segenap hati. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Siapa yang perlu Tuhan? Ku perlu Tuhan.
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kehidupan kami mau menyembah, kami mau memuji dengan hati yang mengucap syukur. Semua yang siap memuji katakan amin. Soralah haleluya, haleluya. Mari kita sambut Sang Raja Damai. Kami bersyukur Tuhan. Sambut Sang Raja, mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali lagi katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji nama-Nya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana.
kita masih mau memuji Tuhan, amin. Nyanyi glory buat kita semua, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Kami mau bersorak hanya bagi-Mu Yesus. Kau Allah kami yang dahsyat luar biasa. Katakan katakan dengan segenap hatimu, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, amin. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita berseru, yes. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan yang keras. Mari serukan, serukan, hey hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Siapa yang berbahagia, lambaikan tanganmu. Bila kita menyembah Dia, yes. Semua berbahagia, amin. Bila kita semua nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji Tuhan, yes. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Oh. Sorak-sorai hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya semua yang bernafas memuji dan meninggikan nama Tuhan. Siapa yang berbahagia? Lambaikan tangan Bapak Ibu. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Sekali lagi, kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Bila kita semua nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
wajah-wajah yang bersuka cita. Kalau bersuka cita pasti tersenyum. Amin. Jangan memandang saya penuh curiga ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Sebelahnya bilang betul betul betul. Coba betul betul betul. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan, katakan sebelahnya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, coba lihat kanan kirinya. Sudah mandi semua loh, udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Bilang, Tuhan Yesus baik. Toleh Bapak Ibu. Ayo dilihat. Wajah-wajah yang belum kenal biar kenal. Amin. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tengok dong kanan kiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Untuk kita bersama-sama siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu, terhubung dan melekat dengan Engkau Yesus. Biarlah kasih-Mu Tuhan layakkan seluruh hidup kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal
pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, amin, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi terhubung dengan Tuhan. Letakkan semua ganjalan yang ada dalam hati kita, apapun itu, biar Tuhan memurnikan. Kami mau terfokus hanya kepada-Mu Yesus. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kau murnikan hati kami, pikiran kami Tuhan. Siang hari ini Tuhan, fokus dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu itulah dasar dari hidup kami. Ku terhubung denganmu. Jemaat Tuhan menyanyikan dengan segenap hati. Selalu melekat di hatimu. Amin Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi dasar hidup kami. Yang berdaulat atasku. Sekali lagi dengan iman Bapak Ibu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
Mari kita berdoa. Firman-Mu dasar hidup kami Tuhan. Sebab itu kami ada pada kesempatan ibadah ini. Kami mau fokus pada firman. Firman yang hidup dan kuat. Firman yang tidak pernah gagal. Firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Biarlah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua supaya kami menangkap firman. Kami memahami kebenaran. Supaya kami tidak hanya mendengar tapi kami mau taat untuk melakukannya. Ambil alih ya Roh Kudus pemberitaan ini sampai pada akhir ibadah. Kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman bersama katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Siap diberkati firman? Ya, firman itu mengajar. Firman itu menyatakan kesalahan. Firman itu memperbaiki kelakuan. Firman mendidik kita dalam kebenaran. Amin. Mesti punya roh yang lemah lembut untuk terima firman Tuhan. Pemazmur Daud di dalam doanya dia bilang, ya Tuhan Engkau itu baik dan suka mengampuni. Kalau Tuhan itu suka mengampuni, maka kita sekalian anak-anaknya, kalau mau berkenan kepada Tuhan, maka kita juga harus suka mengampuni. Oh, cuma 3 orang. Kita juga harus suka mengampuni. Nah, lumayan. Saya mau bicara tentang saling mengampuni. Kita mau mengakhiri tahun 2024 bukan? Mari jangan mengakhirinya dengan ada al-al, kepahitan, kebencian, dendam kesuma dan segalanya. Mari kita mau selesaikan supaya kita memasuki tahun 2025 dengan sikap hati yang benar. Dan kita akan mengalami bahwa harapan-harapan baru Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Amin. Saudara, Alkitab menuliskan di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya mau baca ayat 12, ayat 14 dan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Nanti kita juga ucap bersama-sama nanti di akhir ibadah bukan? Nah ada yang satu ini. Saudara, saya cerita dulu ya. Kami 11 bersaudara. Lalu 2 di antara 11 ini bertikai. Tidak saling menyapa belasan tahun. Kemudian yang satu jadi Kristen duluan. Yang jadi Kristen ini kutanya begini. Dia pergi ke gereja yang juga ucap doa Bapa kami. Lalu ku bilang begini, kalau doa Bapa kami giliran sampai ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Lalu kau buat apa? Dia bilang aku off. Ngerti ya saudara? Dia konsekuen. Kalau sampai pada kalimat itu aku diam Vivi. Nanti kalau lanjut aku lanjut. Saudara barangkali ada yang seperti itu. Mari kita bertobat bersama-sama. Tapi puji Tuhan kemudian dua-dua mengenal Yesus. Dan sekarang kedua-duanya akrab, lebih akrab dari yang lain-lainnya. Itu semua karena kasih Tuhan. Bisa bilang amin? Nah saya lanjut pada ayat yang ke-14 dan ayat 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hati-hati loh saudara. Ya mari kita mewaspadai firman Tuhan ini. Nah, seorang hamba Tuhan bilang, selama ada kebencian di dalam hati kita terhadap seseorang saja. Tidak usah banyak-banyak, satu orang saja. Maka Allah tidak mungkin bekerja lewat kehidupan kita. Karena kebencian adalah musuh utama iman Kristiani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya membaca buku pintar namanya. Ditulis cuplikan dari Robert D. Foster. Mengatakan begini. Ahli-ahli ilmu pengobatan telah menyepakati, ini ada Dr. Jane, saya cuma mencuplik saja. Jadi kalau ada sedikit kurang pas ya diam aja ya Bu Jane ya. Ahli-ahli ilmu pengobatan telah menyepakati bahwa
kebanyakan sakit penyakit, mungkin 90% lebih, itu dikarenakan reaksi emosional seseorang dalam hidup ini. Nah, di antaranya reaksi kebencian ini bisa merusak otak, bisa menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa sakit jantung, bisa juga sakit pada pencernaan, dan juga bisa sakit kanker. Berapa banyak kita melihat bahwa orang-orang yang mengalami sakit kanker, biasanya hamba Tuhan akan mengusut sampai dia mengaku bahwa ada kepahitan dalam kehidupannya. Nah, hari ini saya juga membaca penelitian mengatakan bahwa seorang marah 5 menit. Marah 5 menit. Itu imun tubuh merosot 6 jam. Jelas ya? Jadi kalau mau panjang sehat dan panjang umur, jangan marah-marah dan simpan kebencian. Bilang amin. Bilang amin dulu. Ya, kita lihat ayat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Yang keras lah, saudara sudah makan kan? Ayo. Adalah seorang yang keras. 2, 3, seorang benci saudara itu pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi saudara, hari ini seandainya ada di antara kita di sini yang masih ada kebencian pada satu orang saja, tidak perlu 10, satu orang saja, itu sudah cukup alasan untuk kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, karena kita disebut pembunuh manusia. Jadi hening, duka cita gitu. Saudara, mari bertobat saudara. Saya serius. Alkitab mencatat dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Ramah seorang kepada yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Sudah diampuni? Maka engkau wajib untuk mengampuni seorang terhadap yang lain. Saling mengampuni. Tidak ada alasan. Oh, Bu Pipi tidak tahu orang. Tidak ada alasan. Kalau kita sadar kita diampuni oleh Allah Bapa di surga lewat darah Yesus yang tercurah menghapus dosa kita, maka tidak ada alasan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kepada siapa saja kita mengampuni? Yang pertama, orang yang bersalah kepada kita. Saudara, kayaknya hampir tiap hari ada saja ya orang yang bersalah kepada kita ya. Caranya dia ngomong gak enak, agak sinis. Cara memandangnya tidak 2 mata begini tapi ekor mata saja. Bersalaman juga kok hambar ya toh. Saudara bisa rasa kalau orang bersalaman dengan segenap hati dengan tidak segenap hati. Kalau engkau manusia hidup pasti rasa itu. Kok gak enak ya. Tadi ngomongnya kok kurang enak ya. Salamannya tadi kok kurang akrab ya. Karena ada saja. Ya toh. Tapi mari kita belajar. Saudara, Alkitab tulis. Saul dan Daud pergi berperang melawan orang Filistin. Dan mereka pulang dengan kemenangan yang luar biasa. Lalu perempuan-perempuan Ibrani itu keluar. Mereka menyanyi dengan sorak kemenangan. Dengan main rebana. Nah, puisi nyanyian mereka bilang begini. Saul membunuh beribu-ribu. Tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Saul mendengar. Kurang ajar. Aku diperhitungkan beribu-ribu. Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Lalu timbul apa saudara? Iri hati. Lain kali ku khotbah tentang iri hati. Timbul iri hati. Dikumpulkan 3.000 pasukan saudara. Untuk mengejar Daud. Daud ada di dalam pengejaran Saul dan orang-orangnya. Daud terancam nyawanya. Alkitab catat 2 kali saudara. Saul melempar lembing. Daud ngalesi. Dak kena. Dak sekali, 2 kali. Ngalesi lagi. Dak kena. Dan dalam pengejaran Saul terhadap Daud. Satu ketika Daud jumpa dengan Saul di padang gurun En-Gedi. Maaf kata, Saul sedang buang hajat di dalam gua. Dan Daud bersama orang-orangnya ada di punggung gua. Nah, anak buahnya bilang, nah ini hari yang dijadikan Tuhan, musuh sudah diserahkan ke dalam tanganmu. Daud bilang tidak.
Aku tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Diambilnya pedangnya, dipotong punca jubahnya dan Daud pergi. Ada kesempatan, balas dendam. Daud tidak salah, itu hanya iri hati. Dan dia dikejar-kejar untuk dibunuh. Beralasan untuk dia menghabisi Saul dan selesai. Dia tidak melakukannya, dilepaskannya pengampunan. Ketemu lagi di padang gurun Sif. Tuhan buat Saul dan orang-orangnya semua tidur nyenyak. Ada di sini yang tak bisa tidur? Tidak usah minum obat tidur. Tuhan bisa buat kau tidur nyenyak. Seperti dia buat tidur nyenyak Saul dan orang-orangnya. Anak buahnya bilang, serahkan padaku. Dengan satu tikapan saja selesai. Tidak perlu 2 kali, 1 kali saja selesai. Daud bilang tidak. Tidak ada orang yang menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan yang luput dari hukuman. Diambilnya kendi dan tongkatnya Saul dan dia pergi. 2 kali punya kesempatan, dia tidak memakai kesempatan untuk balas dendam. Padahal dia juga 2 kali dilempar dengan lembing, bukan? Tapi Daud tidak melakukan itu. Kita tahu juga bagaimana Yusuf, bukan? Karena dia dilahirkan oleh ibunya pada waktu orang tuanya sudah lanjut usia. Jadi itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa sehingga dipakaikannya kepada Yusuf jubah yang maha indah. Itu menimbulkan iri hati saudara-saudaranya. Sehingga dia masukkan dalam sumur kering. Dia diambil lagi dijual dengan harga seorang budak 20 sikal perak. Setelah dijual di rumah Potifar. Dia diajak berseketiduran dengan istri Potifar. Dia menolak untuk menjaga kekudusan hidupnya. Tapi jubahnya tertinggal di tangan istri Potifar. Dibuat bahan bukti bahwa Yusuf telah berbuat maksiat. Cemplungkan dalam penjara. Saudara lihat. Sudah dimasukkan sumur, sudah dijual, sekarang jadi tawanan. Nasibnya tambah buruk. Padahal mimpinya usia 17 tahun, dia akan menjadi seorang yang berkuasa. Kenyataannya buruk. Tapi saudara, Yusuf tetap hidup takut akan Tuhan. Dan satu kali mimpinya digenapi oleh Tuhan. Dibawa keluar karena bisa menafsirkan mimpi raja. Kita mencatat kepada kita. Kejadian pasal 50 ayat 20 dikatakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara lihat. Ketika terjadi kelaparan. Saudara-saudaranya datang minta beli gandum. Minta makan kepada dia. Saudara-saudaranya ketakutan, pasti Yusuf akan balas dendam. Sama sekali tidak. Yusuf tidak balas dendam. Diberikannya makan kepada saudara-saudaranya. Dengan berkata, memang kalian merekakan yang jahat. Tuhan merekakan yang baik untuk aku bisa memelihara suatu bangsa yang besar. Ini yang terjadi. Melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya. Siapa lagi yang perlu kita lepaskan pengampunan? Orang-orang yang menganiaya. Saya ingat kisah dalam Alkitab. Stefanus memberitakan Injil. Dia dikepung. Semua orang ambil batu. Merajam dia. Saudara. Tapi sesuatu yang luar biasa. Dia terancam nyawanya. Dia teraniaya. Saudara. Tapi dia menengadah ke langit. Ketika dia menengadah ke langit, sebuah pandangan yang luar biasa, pemandangan yang luar biasa. Sepanjang Alkitab ditulis anak manusia Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Betul atau tidak? Tapi ketika Stefanus dikepung musuh dengan semua melempari dia dengan batu, maka pemandangan ketika ia menengadah ke langit, langit terbuka dan yang dilihat oleh Stefanus yaitu anak manusia Tuhan Yesus tidak duduk tetapi berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau raja berdiri atas singgasananya berarti dia akan memberi perintah kepada prajuritnya untuk melakukan sesuatu. Dan sungguh luar biasa. Memang Stefanus tidak bermaksud melarikan diri. Tapi ketika dia berdoa, terimalah rohku. Saudara, Alkitab mencatat. Dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-60 dituliskan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Mungkin saudara tidak terancam secara fisik ya. Secara fisik tidak teraniaya. Tapi barangkali batinnya saudara teraniaya. Karena saudara difitnah orang, nama baik saudara dijual. Atau orang memperlakukan saudara yang tidak manusiawi. Saudara hal-hal yang buruk. Walaupun tidak secara fisik tapi batin saudara tertekan. Saudara begitu menderita dan seterusnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lepaskan pengampunan. Seperti Stefanus. Dengan suara nyaring. Dia berdoa kepada Tuhan untuk tidak menimpakan hukuman kepada orang-orang yang merajam dia dengan batu. Yang berikut. Kepada siapa lagi kita melepaskan pengampunan? Kepada orang-orang yang memusuhi kita tanpa alasan. Yesus mengalaminya. Dia tidak berdosa. Dia tidak melakukan kesalahan. Buta melihat. Timpang berjalan. Tuli mendengar. Kelu berbicara. Mati bangkit. Tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Yesus. Tapi orang memusuhi dia bukan? Sampai-sampai orang menangkap dia seperti menangkap penjahat. Dengan pedang dan pentung. Lalu diajar dengan cambukan serdadu Romawi. Seorang di kiri, seorang di kanan bergantian. Seorang 121 kali dan seorang 121 kali. Ada 242 kali cambukan. Kalau cambukan Romawi itu bercabang 3 saja. Ada 726 cambukan seluruh tubuh Yesus. Hancur. Belum lagi kepala dimahkotai duri. Diambilnya pentung dipukulkan. Dan duri yang panjangnya 15 cm menancap pada tulang kepala. Belum lagi tangan dan kaki yang dipakukan dengan paku yang panjang dan besar atas kayu palang itu. Belum lagi rusuknya ditusuk, lambungnya ditusuk dengan tombak mengeluarkan air dan darah. Dengarkan saya baik-baik. Dia mengalami luka-luka. Justru luka-luka itu kita mencatat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit telah disembuhkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Orang memusuhi dia sampai mati. Mati di atas kayu salib. Tapi oleh kuasa Allah dia dibangkitkan. Dia hidup untuk selama-lamanya. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya di dalam surga. Apa yang dia buat kepada orang-orang yang melakukan jahat? Di dalam Lukas 28 ayat 34 pada bagian pertama dituliskan seperti ini. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara lihat. Mohonkan pengampunan dari Bapa untuk orang-orang yang menghajar dia dengan tidak manusia. Dia lepaskan pengampunan. Saudara, mungkin saudara sudah mulai ada pemikiran seperti ini. Lawang Yesus kok disamakan dengan kita. Nanti akhir khotbah saudara mengerti itu. Mari kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Pada ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah ini yang perlu ditekankan. Semua orang. Berarti orang yang bersalah kepada kita maupun orang yang berbuat baik kepada kita. Semua orang yang tidak menganiaya kita maupun orang yang menganiaya kita secara batin maupun secara fisik. Kepada orang yang berbaik kepada kita maupun orang yang memusuhi kita tanpa alasan. Semua orang, tidak ada klasifikasi, tidak membeda-bedakan. Semua orang kita harus balas kebaikan kepada mereka. Lanjut ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang lagi. Makanya awal tadi saya sudah katakan. Benci satu saja udah cukup alasan untuk kita disebut pembunuh manusia. Karena harus kepada semua orang kita berbuat baik. Harus kepada semua orang kita berdamai. Seringkali kita berdamai dengan orang di luar rumah. Supaya apa? Orang acung jempol. Hebat. Jempol kanan kurang jempol kiri. Masih kurang lagi jempol kaki kanan, jempol kaki kiri. Kau hebat. Tapi di luar rumah. Bagaimana dengan di dalam rumah? Orang-orang dekat sendiri. Suami sendiri. Istri sendiri. Anak.
orang tua, saudara. Seringkali justru orang-orang dekat ini kita sulit untuk mengampuni dan memaafkan, bukan? Padahal Alkitab bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Harus dekat itu. Baru bisa saling menggesek, saling memperhalus satu dengan yang lain. Supaya karakter Kristus terbentuk dalam kehidupan kita. Kalau jauh mengampuni mah gampang. Yang dekat ini, yang tiap hari lihat. Bisa-bisa kita bilang, aku sudah muak lihat mukamu, ya kan? Yang dekat-dekat. Hari ini kita belajar. Lepaskan pengampunan. Lanjut. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka. Tulisannya kecil, tidak cocok dengan mata saya. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Haknya Tuhan, pembalasan itu dan bukan hak kita. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Masih ada? Sampai di situ kah? Masih? Nah, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bilang amin yang seru. Nanti di akhir khotbah saya bersaksi. Nah saudara, pokoknya harus berdamai semua orang. Orang jahat maupun orang baik. Harus lakukan yang baik semua orang. Orang yang baik dengan kita maupun orang yang jahat dengan kita. Pokoknya saudara, rumus hidup dalam Kristus itu cuma satu. Berbuat baik semua orang, berdamai semua orang. Seperti Kristus sudah berdamai dengan kita lewat darah Yesus. Amin. Amin. Mari kita melakukannya. Saudara, pertanyaannya begini. Mungkin ada yang bilang, iya nih sekali Bu Bibi. Terus ping. Udah berapa kali. Kayaknya sudah tiada maaf lagi bagimu. Mari kita lihat Alkitab. Petrus bertanya, berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yang memusuhi, yang menganiaya. 3 kali kah? 7 kali kah maksudnya? 7 kali kah? Mengapa Petrus bilang 7 kali? Karena pada zaman itu 3 kali sudah on the top. Jadi kalau dia bilang 7 kali, dia rasa sudah hebat. Mengampuni 7 kali. Apa jawab Yesus? Nah, engkau harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 sama dengan. Itu berarti 490 kali. Pak William bersalah kepada saya 491. Ku bilang sorry Pak, kelebihan 1 sudah. 490 sudah ku maafkan. Kok tambah lagi 1? Tiada maaf bagimu. Kelebihan. Bukan 70 kali 7. Tapi 70 kali 7 kali. Ini kalimat kiasan. Ini kalimat peribahasa yang memberikan pengertian kita melepaskan pengampunan tanpa batas atau non-limit. Bilang non-limit. Tanpa batas. Hari ini Pak William bersalah kepada saya, aku lepaskan pengampunan. Besok ganti istrinya, ku lepaskan pengampunan. Lusa ganti suami lagi, ku lepaskan pengampunan. Lusa panjang ganti istri, ku lepaskan pengampunan. Sampai mati. Atau sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terus lepaskan pengampunan. Orang yang bersalah kepadamu, orang yang memusuhi engkau, orang yang menganiaya engkau. Pokoknya orang yang bermaksud jahat kepadamu, bahkan melakukan yang jahat. Tetap lepaskan pengampunan bagi mereka. Bilang amin yang seru. Belum bisa lakukan, bilang amin dulu yang seru. Ya, sampai 1 kali Roh Kudus akan tolong kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yesus itu menjadi teladan kita. Perumpamaan tentang pengampunan begini. Seorang raja membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Seorang berutang 10.000 talenta. Taruh sini ya, 10.000 talenta. Lalu raja bilang, bayar hutangmu. Dia menangis.
Mohon belas kasihan. Jual istrinya, jual anaknya untuk pembayar hutang. Tapi dia mohon belas kasihan. Lalu raja jatuh belas kasihan. Dibebaskan 10.000 talenta. Bebas. Dia pergi dengan bebas. Lunas hutang. Tidak akan pernah ditagih lagi. Ketemu dengan sesama rekan hamba. Yang berhutang kepadanya 100 dinar saja. Perhatikan. Supaya saudara punya perbandingan. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berapa dinar? Pengusaha-pengusaha belajar hitung-hitungan. Ayo. 1 talenta 6.000 dinar. Kalau 10.000 talenta berapa dinar? Ya betul. 60 juta. Pengusaha mesti bisa ngitung. Tidak bisa ngitung, rugi loh kerjaannya. Bilang 60 juta. 60 juta dinar. Sudah dibebaskan atau belum oleh raja? Bebas. Sekarang orang berhutang kepada dia cuma 100 dinar. Coba saudara bayangkan. 60 juta dinar dengan 100 dinar. Apa yang dia buat kepada sesama rekan hamba? Bayar hutangmu. Temannya bilang tunggu. Belum punya uang. Dicekiknya. Masukkan penjara. Coba saudara. Apa yang saudara katakan kepada orang ini? Bocing. Apa dah? Betul apa dah? Oh bocing itu. Tak tahu diri orang. Ya pada. Tapi itu yang kita buat. Berapa banyak dosa kita. Sudah dihapus. Kesalahan kita. Alkitab mencatat. Belum selesai. Teman-teman lihat. Teman-teman lihat. Tidak terima. Coba saudara. Sesama teman itu lihat tidak terima. Dilaporkan kepada raja. Tuanku raja. Yang kau bebaskan 60 juta dinar. Sekarang sedang mencekik yang berhutang kepada dia 100 dinar. Lalu dimasukkan penjara. Raja bilang apa? Panggil orang itu. Hadapkan kepadaku. Dipanggil. Dihadapkan kepada raja. Kita melihat itu di dalam Matius pasal 18 ayat 33 sampai ayat 35. Itu 33 ya. Raja menghadap kepada raja. Raja marah sekali. Bukankah engkau pun harus, maksudnya aku sudah melepaskan pengampunan untuk kamu karena kamu mohon belas kasihan. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Raja bicara seperti itu. Ayat 32, 34. Maka marahlah Tuhan itu. Dan menyerahkannya kepada siapa? Siapa? Belum makan semuanya. Kepada siapa? Algojo, Algojo. Siapa Algojo? Tukang pukul, tukang pukul. Bukan satu algojo, 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 tukang pukul, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Itu berarti dikepukin, disiksa, menderita sampai bisa bayar hutang. Dia bisa bayar atau tidak? Tidak bisa. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Penting ini kata segenap hati. Kadang kita bersalaman lalu kita berpelukan, cipika-cipiki. Sudah ya, selesai. Supaya dilihat orang kita hebat, rohani, oh kita pelayan. Tapi tidak segenap hati. Omong kosong. Munafik. Pura-pura. Alkitab tulis 8 kali kata celaka untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang yang pura-pura. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Saudara. Harus lepaskan pengampunan. Sekarang saya mau beritahu caranya. Tapi sebelum saya mau bersaksi. Saya ini tidak hanya pidato. Kalau pidato gampang. Tapi berkhotbah itu berbagi kehidupan. Dan itu tidak mudah.
awal saya jadi gembala, ada yang suka, ada yang tidak suka. Yang tidak suka itu justru sesama rekan hamba Tuhan. Saya dengar suara-suara sumbang bahwa saya jadi gembala di Pasirian tak pantas. Lalu saya bilang suami saya, karena saya akan menghadiri sidang majelis daerah Jawa Timur untuk perdana. Saya bilang suami saya, Pak, seumpama di dalam persidangan ada yang angkat bicara, tak setuju, lalu terjadi perdebatan di antara pimpinan sidang dengan yang bertanya, jangan kaget ya kalau aku pulang duluan. Saya pegang firman, hamba Tuhan tak boleh bertengkar, saya akan pulang. Saudara kenal suami saya kan, terkenal wong sabar sedunia. Jadi dia cuma senyum-senyum, mantuk-mantuk gitu, tidak bilang apa-apa. Lalu saya pergi. Persidangan saya sudah siap, saudara. Sudah siap, pokoknya ada yang ngacung, komplain tentang saya akan minta maaf, saya mohon diri, selesai, saya pulang. Dan saya tidak akan kembali lagi. Karena saya juga tidak kepingin kok itu. Tidak kepingin. Jadi pendito, gembala sidang. Bukan ku cari-cari, enggak. Di persidangan, saya wis but-butan gini saudara. Tidak ada. Mulus. Tidak menyinggung sama sekali. Saya diperkenalkan dan sebagainya dan semua berjalan dengan baik. Keluar dari ruang persidangan mau ke ruang makan. Ini kira-kira 200 orang atau berapa ya pejabat ketiga itu ya. Pergi. Kok saya dipanggil ya? Saya jalan. Bu Vivi. Sus Vivi. Namaku dipanggil. Namanya dipanggil kan ya berhenti ya. Datanglah seorang. Laki-laki. Ngadep. Jarak 1 meter. Saya ditudingin. Gini-gini. Betul. Ibu Vivi jadi gembala di Pasirian. Tak cocok dengan tata gereja kami. Wah, saya tidak siap loh. Jadi saya jawab, tidak ada. Karena saya maunya kan di persidangan angkat kaki pulang ya. Ini tidak di luar ekspektasi saya. Jadi kayak orang gugup. Tidak bisa omong. Mau ngomong apa? Tidak punya. Tiba-tiba saja saya menoleh ke kiri. Kira-kira jarak 15 meter. Pimpinan tertinggi organisasi di mana saya ada. Duduk di situ. Beliau masih hidup. Lalu itu yang saya tahu ya. Kalau dari Roh Kudus itu dia terlintas di sini itu tipis sekali. Jadi langsung saya bilang begini. Bapak tanya saja di situ. Kenapa dia terima saya? Begitu soalnya. Jadi gampang lah, lebih gampang ya daripada saya menjawab. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu, saya tidak terlalu kenal baik dari luar kota yang lain. Dia tepuk bahu saya, Bu Vivi ikut saya penting sekali dengan ibu. Lalu dia bilang pada bapak ini, maaf ya Pak, saya ada kepentingan dengan Bu Vivi. Dibawalah saya. Di perjalanan aku juga membisu 1000 bahasa karena aku tak tahu mau apa dia. Aku pergi. Masuk kamar, dan jadi ke ruang makan, masuk kamar. Sampai di kamar, aku tanya, ibu kepentingan apa panggil saya? Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Kulihat kau dituding-tuding begini. Sepertinya kau sedang terpojok sekali. Makanya ku bawa kau keluar. Cara lihat ya. Kita tidak minta pembelaan. Asal hidup genai. Itu Tuhan memberikan pembelaan kepada kita sekalian. Bilang amin dulu. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Sudah selesai. Tidak ada persoalan. Selesai. Saya dibawa keluar dari gini-gininya itu. Sudah selesai. Yang saya mau cerita, pulangku cerita suamiku. Suamiku mesem-mesem lagi, orang sabar sedunia. Tidak apa-apa, belum 10 hari, masih 1 minggu. Saya dan suami duduk makan siang. Kami kan ada percetakan ya. Lalu pegawai datang. Om, tante ada tamu. Siapa? Disebutnya nama orang itu. Loh, kok datang orang ini? Saya bilang suami saya, aku enggak keluar aku. Enggak keluar aku. Habis gini-gini kok sekarang bertamu. Apa enggak merasa bersalah? Enggak menyelesaikan? Suami saya sengaja memperlambat makan. Supaya saya habis duluan. Lalu dia bilang begini. Sudah jadi gembala sidang. Harus ramah dengan semua orang. Penuh kasih mesra. Saling mengampuni. Dalam hatiku. Kau disuruh khotbah di mimbar tak mau? Kau khotbah di meja makan yang tanpa kolektor.
Tapi saya tahu yang diomongkan itu firman. Jadi saya harus pergi untuk jumpai orang itu. Bawa istri lagi kalau tidak salah. Ruang makan dengan kantor percetakan itu agak jauh. Membutuhkan puluhan langkah. Dan itu bagus buat saya. Jadi tiap langkah, serius saya tidak bohong. Tiap langkah aku ucap begini. Roh Kudus tolong supaya kalau jumpa saya salaman segenap hati. Senyum segenap hati. Supaya senyumnya tidak metode. Karena kalau metode itu tidak segenap hati, itu munafik, maka saya akan celaka. Tolong Roh Kudus, tolong. Sampai ketemu, saudara. Ya astaga, mereka dibiarkan oleh pegawaiku di luar kantor. Tidak dibukakan pintu. Nunggu di luar. Panas ceng-ceng. Terus saya bilang, loh, Bapak Ibu kok tidak masuk? Pegawaiku ada toh. Jadi pikiranku lari kepada pegawai. Kok bisa kalian itu? Jadi pegelku ganti. Roh Kudus pinter. Ya. Jadi kok bisa kalian tidak bukakan pintu? Memang itu ruang AC. Jadi tidak dibukakan. Mari Pak, mari Ibu masuk. Jam 1 siang. Saya bilang silakan duduk. Belum makan siang kan? Di Lumajang ada pangsit mie lumayan. Kubelikan pangsit mie. Lalu kupanggil pegawai. Yang setahu saya yang pergi beli pangsit mie. Dia masih ingat peristiwa ini sampai sekarang. Beli pangsit mie 2. Lalu datang kasih minum air es. Ku kasih mereka makan pangsit mie. Ku kasih mereka minum air es. Saya mau kasih tahu saudara. Ketika saya mempraktekkan itu saudara. Dengar baik-baik ya. Itu mah plong begitu saudara. Kayak dapat gebiar BCA. Walaupun belum pernah dapat. Tapi ku bayangkan itu luar biasa bahagianya saudara. Luar biasa sukacitanya. Belum selesai. Tidak singgung apa-apa. Bicara biasa-biasa. Mereka makan pangsit mie. Satu kali orang ini sakit. Sakit keras. Suami saya dalam perjalanan luar kota dia telepon saya. Mam, kau pergi Sambang. Orang itu sakit. Rupanya suami saya ini menguji saya ini tenanan apa ora kowe iki. Gitu kira-kira. Segenap hati kau lepaskan pengampunan atau tidak. Saya pergi. Saya panggil staf wanita. Singgah di toko roti. Beli roti 1 kotak. Aku pergi. Di luar kamar aku panggil namanya. Saya Vivi datang Pak. Oh silakan masuk. Sambil terbaring dia ulurkan tangan. Maafkan kesalahan saya. Baru itu dia minta ampun kepada saya. Saya bilang enggak apa-apa Pak. Sudah dulu. Ku lepaskan pengampunan. Saya datang sekarang bukan untuk masalah itu. Saya datang untuk mendoakan Bapak. Kalau Tuhan berkemurahan, Bapak sembuh. Tapi rupanya kehendak Tuhan lain dan beliau ina ilahi lebih dahulu dari saya. Makanya hati-hati. Ya. Saya tidak perlu teruskan. Hati-hati ya. Kita berlaku itu hati-hati ya. Maksudku mau bilang gini. Saya mau kasih tahu. Bagaimana itu bisa? Bagaimana itu bisa? Kita lihat ayat dulu. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Oh waktuku habis. Tinggal 2 menit. Kesaksiannya kepanjangan. Roma 5 ayat 5. Yang bagian timer itu rodok galak. Dan perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Perhatikan kalimat berikut. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mengerti apa enggak ini? Kasih Allah yang tadi kita nyanyikan berkesudahan atau tidak? Tidak berkesudahan kan? Kasih Allah. Ada di mana? Di sini. Coba taruh tangan di sini. Ada di sini. Kasih Allah. Amin. Tidak berkesudahan. Kekal untuk selama-lamanya. Tidak pernah habis. Kasih Allah. Ada di sini. Di dalam hati kita dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada kita. Tidak pernah habis. Nah, dengarkan saya. Lampu ini bisa menyala kalau saya pergi tekan skakelar. Ya Pak ya? Langsung dia nyala. Betul? Langsung dia nyala. Nah, dengarkan saya. Mengampuni itu keputusan. Bilang keputusan. Kita ambil keputusan seperti saya pergi tekan skakelar, tekan di sini. Ya, aku mau mengampuni. Yes, aku mengampuni.
Selebihnya Roh Kudus yang mengalirkan kasih Allah yang ada di dalam kita untuk mengampuni orang-orang yang kita tuju. Yang mengerti bilang amin. Jadi kita cuma bilang ya, itu keputusan. Kita cuma bilang aku mau. Kita cuma bilang aku sedia. Kita hanya bilang yes. Seperti pergi tekan skakelan. Roh Kudus yang ambil alih seluruhnya, mengalirkan kasih yang tidak berkesudahan untuk melepaskan pengampunan bagi orang yang bersalah, orang yang memusuhi kita, orang yang menganiaya kita, merugikan kita secara nama baik, secara finansial. Kita bisa melepaskan pengampunan. Yang setuju bilang amin. Begitu caranya. Keputusan. Yes. Cocok dengan firman. Selebihnya Roh Kudus yang berkarya. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Ayat paling akhir. Saya undang pemusik, pemuji. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara suka berkat kan? Saudara suka kehidupan selama-lamanya kan? Itu hanya bergantung saudara mau saling mengampuni, duduk saudara bersaudara dengan rukun saja, maka segala berkat diperintahkan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita menghampiri Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Haleluya. Pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Mari berdiri bersama-sama. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba selesai dengan pemberitaan tentang pengampunan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau meneruskan dalam setiap hati yang sudah mendengar. Supaya kami tidak hanya jadi pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku yang setia. Supaya tidak ada kebencian dalam hati kami. Kami bukan pembunuh manusia, tapi kami mau berdamai dengan semua orang. Kami mau lakukan yang baik untuk semua orang. Dan kami percaya bahwa ketika kami mati atau Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau menyediakan tempat di surga bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan biarlah Roh Kudus yang menerangi setiap hati. Amen. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Puji akan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Vivi. Bapak Ibu semua diberkati firman Tuhan. Siang hari ini kita mau mengampuni. Bersama dengan Yesus kita pasti bisa mengampuni. Kita akan memberikan persembahan. Kita satu di dalam doa.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Ibu Vivi yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan dari surga senantiasa turun atas hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Boleh menjadi berkat Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau menyertai persembahan kami ini. Kau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan. Dan biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman gereja melalui Mojopahit News. Shalom, senang dapat kembali berjumpa dengan jemaat di minggu ini. Bersama saya Winnie dan inilah Mojopahit News. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami mengucapkan welcome to our family. Mari tertanam dan bertumbuh bersama di GBI Mojopahit. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Vivi Layantara dari Pasiria. Kiranya Tuhan memakai semakin luar biasa dan memberkati ibu beserta seluruh keluarga. Khusus ibadah raya minggu depan tanggal 29 Desember 2024 hanya akan dilaksanakan sebanyak 2 kali. Di ibadah raya pukul 10 pagi, kita akan dilayani oleh Bapak Andi Anggoro MTH. Lalu, di ibadah pukul 5 sore, kita akan dilayani oleh Pastor Andreas Anak. Dimohon jemaat dapat memperhatikan jam-jam ibadah tersebut. Tidak terasa beberapa hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal. Pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 yang akan diadakan sebanyak 2 kali. Yaitu pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Anggaran Natal tahun ini sebesar 110 juta rupiah. Dana Natal yang masuk sampai hari ini sebesar masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang rindu menabur untuk perayaan Natal. Jemaat dapat menyalurkannya melalui amplop Natal yang telah dibagikan atau dengan cara transfer ke nomor rekening BCA 3333 111001 atas nama Gunawan, atau bisa juga melalui scan QRIS yang tertempel di belakang kursi jemaat menggunakan aplikasi pembayaran yang tersedia. Bertepatan dengan hari libur Natal, maka kegiatan doa pagi, doa malam, dan doa puasa diliburkan dan akan dimulai kembali pada awal bulan Januari 2025. Terima kasih atas support, baik dana, tenaga, dan doa dari para donatur dan Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati. Demikian informasi mengenai gereja kita pada minggu ini.
Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan disiplin. Kalau surganya bisa bersukacita karena kelahiran Yesus. Puji Tuhan, ada pengumuman tambahan Bapak Ibu. Jangan lupa nanti di ibadah Natal tanggal 25 pada hari Rabu, nanti jam 8 ada 2 kali ibadah ya Bapak Ibu, ada jam 8 dan jam 5 sore. Dimohon Bapak Ibu hadir dengan penuh sukacita, mengajak kerabat, saudara maupun tetangga yang mungkin lama tidak hadir ya, atau jarang-jarang ke gereja, boleh diajak untuk ikut ibadah Natal. Dan kita terus berdoa supaya setiap hati yang mungkin mulai undur bisa semangat lagi ke gereja. Lalu ada ibadah Minggu tanggal 29 Desember, ibadah tutup tahun ya ini. Jam 10 hanya diadakan 2 kali, kalau biasanya kita 3 kali, tapi ini diadakan 2 kali saja, yaitu jam 10 dan jam 5 sore. Jadi mari kita sama-sama beribadah. Lalu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di GBI Mojopahit ini, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan terima berkat Tuhan. Nanti Ibu Gembala akan memberkati setiap kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Umatku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin Tuhan. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Umatku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang berkat-berkat darimu. Ku terima sekarang berkat-berkat darimu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, tengadahkan kepala kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan melindungi kita semua. Kiranya Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kasih karunia yang melimpah. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah di dalam berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, sehingga kami boleh mengakhiri tahun ini dengan sero-sero, mengampuni sesama, mengampuni diri sendiri, mengampuni keluarga kami semuanya, biar kami boleh menerima berkat-berkat ilahi dari Kristus sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus,
Semua yang telah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari